ini kan Masya Allah ya, kita lihat pohon kurma di sekeliling kita ini sudah 3 tahunan umurnya Bang ya? 3 tahun, dulu 3 tahun lebih. Jadi apa kira-kira harapan abang tanam pohon kurma di sini dengan teman-teman lain? Ya. Jadi di sini awalnya adalah kita melihat ada tanah yang tandus, tanah yang mati, dan dekat dengan perkotaan. Nah, ini kan dekat airport, dekat pelabuhan, dekat kota. Nah, jadi ikhtiar kami di sini adalah bagaimana agar tanah ini menghasilkan sesuatu. Nah, dan di sini pernah ditanami berbagai macam tumbuhan, tapi tidak bagus perkembangannya. Nah, karena secara teknis dikatakan bahwa tanah di sini miskin unsur hara. Unsur hara. Nah, unsur haranya bukan saja kurang, tapi dalam kadar miskin. Katanya. Miskin, ya? Miskin, udah sampai miskin. Jadi nggak punya itu. Udah minus berarti. Udah minus. Suara. Kemudian tingkat apa istilahnya, keracunan tanah tinggi dan sangat asam. Itu biasa sulit tumbuhan apa saja? Apa saja. Nah, kalau lihat tanah di sini kan strukturnya udah kuning kemerah-merahan, nah, dan sebagian berbatuan. Nah, tapi alhamdulillah setelah kami tanam kurma di sini, nah, tanah pun perlahan menjadi subur. Masya Allah. Nah, dan kita cek di lab struktur tanah itu dari sisi kesuburannya, dari sisi keasaman tanahnya itu terperbaiki jadi lebih baik. Masya Allah. Kira-kira apa tuh Bang sebabnya? Apa kira-kira? Rahasia Allah atau? Rahasia Allah. Itu udah pasti itu ya. Udah pasti. Atau ada unsur-unsur lain di akar kurma ini ada apa gitu? Nah, boleh jadi ini yang kita coba pahami apa yang tampak kan ya, betul. Bahwa akar kurma ini sangat dalam. Ada dia punya akar tunggal atau akar serabut. Biasa pohon lain kan, misalnya kelapa hanya punya akar serabut, nggak punya akar tunggang. Nah, dia punya dua-dua. Akar tunggang ini terus masuk ke dalam, itu tingginya mencapai 3 kali pucuk daun. Masya Allah. Jadi kalau daunnya sudah 5 meter, itu akarnya 15 meter. Nah, terus dia ke dalam sampai menemukan sumber air. Ya, air itu nanti itu ditarik ke atas, disimpan di akar-akar serabut. Masya Allah. Nah, sehingga tanah di sekelilingnya terperbaiki. Nah, makanya kita bisa nikmati ini ada pisang, ada semangka. Oh, sebelumnya malah nggak tumbuh apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa. Masya Allah, luar biasa ya. Udah tanam jagung, tanam kedelai di sela-sela kurma itu. Jadi secara perlahan tanah menjadi tanah subur. Masya Allah. Nah, jadi ada harapan itu Ustaz, supaya tanah ini bisa produktif dan memberi makan untuk banyak orang. Ya, bisa memberikan manfaat lah perekonomian masyarakat juga. Mungkin jadi agen-agen kurma nanti Bang. Ya. Jadi memang subhanallah kan kalau di Madinah itu pusat kurma itu kan di daerah Kuba Bang ya. Di daerah Kuba itu kan memang banyak kebun kurma. Dan memang subhanallah di situ bukan hanya banyak pohon kurma, tapi juga banyak buah-buahan seperti ini. Mungkin karena juga akar kurma tadi menyuburkan tanah mungkin ya. Ya, Masya Allah. Jadi pohon mungkin kalau kita cerita akar bukan hanya kurma saja yang berakar ke bawah Bang ya. Ya memang fungsinya itu kan untuk menahan air. Ketika hujan turun, hutannya misalnya lebat dengan pepohonan bisa menahan air ya. Tapi kalau seandainya banyak penambangan pohon-pohon secara liar kan bisa beri mudarat itu pasti itu Bang. Nah, jadi makanya kalau ditanami kurma seperti ini, kan biasa orang suka menebang kayu, jadiin kayu bakar, jadiin macam-macam lah kan. Karena kalau kurma nggak usah ditebang, nggak ada kayunya kan. Oh ya, nggak ada kayunya ya. Lama nanti. Tapi fungsi untuk menahan air itu sama seperti pohon yang lain, maka lebih bagus ya. Lebih bagus. Kayak Abang cerita tadi di London tuh Bang ya. Di Inggris. Oh di Inggris. Di Amerika. Oh di Amerika. Nah, jadi misalnya kita juga di Aceh ini, terus kita banyak garis pantai ini. Ya. Untuk menahan abrasi pantai dulu kita punya pohon bakau kan. Cuman pohon bakau kan gampang ditebang kayunya. Iya, karena orang ada kayunya di situ. Nah, mungkin insyaallah kalau kita tanami kurma, itu pohon kurma yang akan besar dan buahnya bisa bermanfaat. Buahnya manfaat dan akarnya bisa menahan struktur pantai, tidak terkena abrasi laut. Nah. Jadi di Amerika itu mereka tanam pohon kurma untuk menahan ini air laut. Awalnya menanam. Tapi sekarang sudah buahnya malah di ekspor kemana-mana gitu Bang ya? Di ekspor kemana-mana ternyata menghasilkan buahnya yang bagus. Bagus. Jadi memang sedekah Rasulullah mengatakan pohon kurma ini ibarat seorang mukmin ya. Jadi apa saja dia beri manfaat, bukan hanya ya akhlaknya beri manfaat,
tenaganya, pikirannya. Ya. Jadi memang Masya Allah nih. Dan umurnya panjang, Ustaz. Umurnya juga panjang ya. Hingga 100 tahun, bahkan beberapa jenis tertentu sampai 120 tahun. Masya Allah. Terus perawatannya sulit nggak Bang? Perawatannya mudah. Ya? Hanya saja pada saat awal seperti kami tanam memang harus dijaga. Dia diberi makan, diberi pupuk lah ya. Kemudian diberi air yang cukup. Nah, dia setelah besar berbuah, kita hanya perlu mengurus kurma ini kira-kira 2 bulan menjelang berbuah. Tinggal dibersihkan, diberi nutrisi, kemudian kita kawinkan dia. Kawinnya gimana caranya Bang? Dia kan ada pohon jantan, ada pohon betina. Nah, pada saat keluar mayang tangkai pohon betina, nah, itu diserbukkan dengan serbuk yang dari pohon jantan. Oh, jadi serbuknya aja? Serbuknya saja. Nah, harus dikawinkan. Masya Allah. Nah, itu saja, nanti tinggal 3-4 bulan kemudian panen selesai, nggak perlu dijaga lagi. Jadi istilahnya petani kurma tidak 12 bulan di kebun kurma kan. Terus dari sisi kenyamanan gimana Bang? Pasti lebih nyaman lah. Ya, alhamdulillah lebih nyaman karena dengan pohon ini ya, dengan tanaman yang yang berkah pula kan. Iya, kan pohon kurma identik dengan Islam lah gitu ya. Islam. Kita cerita pohon kurma, cerita Madinah, cerita puasa gitu ya. Ya. Dan alhamdulillah juga banyak kawan-kawan yang datang ke sini. Kami bukan hanya senang orang datang, tapi selalu orang yang datang itu mendoakan. Iya. Karena ini baru pertama didoakan supaya berbuah bisa berbuah dengan baik dan amin. Ya mudah-mudahan juga menjadi pelapor Aceh untuk daerah-daerah lain di Indonesia mungkin Bang. Ya, Ustaz. Untuk melengkapi Serambi Mekah. Ya, melengkapi Serambi Mekah. Iya, mudah-mudahan juga penduduk Aceh bisa menerima agama di tempat dari asal pohon kurma tadi. Ya. Salah. Ya.